Alhamdulillah, berjusta syukur kita diwajibkan untuk selalu memanjatkan kepada Rabb yang sepantasnya kita menundukkan diri, karena tiada lain kita berada, kita hidup, kita beraktivitas karena nikmatnya. Maka sejatinya kita harus bersyukur, terus mengucapkan rasa syukur, dan semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang bersifat takabur. Salawat salam kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, konsisten menerapkannya di dunia, karena kita berharap dari keistiqomahan itu kita bisa digolongkan umatnya nanti dan diselamatkan atas dasar syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, khatib ingin mengingatkan pribadi kepada khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah agar kita saling mengingatkan dalam kebaikan, kesabaran, saling mengingatkan dalam ketakwaan dan juga keimanan, agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan di bulan yang penuh barokah ini, bulan yang mulia ini, di aktivitas yang mulia, di tempat yang mulia, dan semoga kita juga menjadi hamba-hambanya yang digolongkan orang-orang yang mulia. Maka daripada itu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah bentuk dari ketakwaan yang hakiki, sampai pada titik akhir dari garis kehidupan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Maka kita berharap satu-satunya harga mati hanyalah Islam, karena tidak ada lagi jawaban yang lain ketika kita ditanya oleh malaikat kecuali kita menjawab bahwa agamaku adalah Islam. Aku mati hanya demi Islam dan aku ingin diselamatkan di akhirat, dimasukkan ke surga karena menjalankan Islam. Semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba yang meningkatkan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, patut berbahagia kita seharusnya diberikan kesempatan oleh Allah, walaupun barang sehari dua hari kita merasakan Ramadan tahun ini yang kita tunggu-tunggu bahkan dari bulan-bulan sebelumnya. Sebuah bulan yang kita sangat nanti-nantikan, bulan yang tidak ada lagi bulan yang lainnya kecuali hanya di bulan ini. Maka maksimalkan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis, bulan Ramadan itu futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Baguliqat abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Sufidat asyayatin, dibelenggu setan-setan. Makna hakikinya seperti itu. Makna majazinya, seandainya kita benar-benar melaksanakan ibadah maksimal di bulan ini, maka orang-orang berlomba-lomba untuk berbuat amal baik, maka sangat besar kemungkinan pintu surga terbuka dan orang-orang akan menghilangkan sifat buruk karena terlalu sibuk dengan amal baik, maka tertutuplah pintu neraka dan orang-orang akan berubah. Yang mereka ahli maksiat menjadi ahli taubat, yang mereka ahli taubat pun juga berubah menjadi ahli ibadah. Maka wajar setan-setan dibelenggu. Namun seandainya jika kita malah menemukan ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan, maka jangan salahkan hadis tersebut, karena bisa jadi jangan-jangan orang tersebut berbuat maksiat bukan karena setan. Apa jangan-jangan selama ini dia berbuat maksiat tidak diganggu oleh setan, tapi karena dirinya sendiri yang mau? Maka jangan salahkan setan, apalagi harus salahkan setan. Bisa jadi orang yang harus diperbaiki.
Imam Ghazali pernah menyampaikan bahwa memang benar setan itu bisa diusir oleh zikir kita. Tapi kalau kita masih menyimpan makanan-makanan lezat yang membuat setan itu balik kembali, maka setan pun akan balik. Makanan itu berupa iri, dengki, hasad, dan sifat-sifat kotor yang lainnya yang melekat pada diri kita. Bahwa kita terhindar dari sifat-sifat buruk seperti itu. Jamaah rahimakumullah, tak ada malam qiyamul lail yang paling sering dihidupkan kecuali bulan Ramadan. Tak ada sedekah yang paling banyak dikeluarkan kecuali bulan Ramadan. Tak ada bacaan Al-Quran yang bisa dihatamkan dalam sebulan kecuali kita hantamkan di bulan Ramadan. Bahkan ada omset yang lebih tinggi beberapa pedagang kecuali mereka meraih di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini adalah sebuah keberkahan, tapi keberkahan tidak hanya melihat dari mana sisi bahwa kita itu tidak boleh memakan dan juga meminum. Tapi kita harus tahu alasan mengapa kita tidak boleh makan dan minum. Itulah Allah kemudian jelaskan di Abbas ayat 24. Wal yadhuril insanu illa ta'ami. Maka perhatikanlah apa-apa yang engkau makan. Manusia harus memperhatikan apa yang engkau makan. Itulah salah satu tujuannya kenapa berpuasa, bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi memperhatikan selama ini apa yang kita masuki. Itulah kemudian turunlah syariat puasa. Jamaah rahimakumullah, kalau kita sering mendengar ayat kewajiban berpuasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu adalah kewajiban kita untuk berpuasa. Tapi itu dijelaskan untuk kewajiban karena memang pola puasa orang-orang terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang terdahulu berpuasa dengan puasa ayyamul bid 3 hari setiap bulan. Itu pun tidak ada sahur dan bukanya ketika jam Isya, langsung berpuasa di hari berikutnya. Di mana letak kewajiban berpuasa Ramadan? Di dua ayat setelahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang dia berada pada bulan itu, falyasum, maka saumlah. Disitulah letak kemudian kewajiban bulan Ramadan. Dan keutamaan yang lain Allah jelaskan ketika Ramadan itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, kita itu dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah bahwa diriku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah ingin berusaha menjawab jawaban permohonan yang melalui Rasulullah SAW. Allah jawab langsung kepada orang yang memohonnya, maka aku kabulkan permohonan itu kepada orang yang memohon kepada aku. Masya Allah. Di Ramadan ini Allah akan lebih dekat dengan hamba-hambanya karena hamba-hambanya makin sering berdoa, dan doa yang sering dipanjatkan makin sering dikabulkan. Namun syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi, maka jalankan perintah-perintahku dan juga berimanlah kepadaku. Maka itu syaratnya orang-orang yang berpuasa Ramadan, insya Allah mereka menjalankan perintah Allah dan juga beriman kepadanya, karena mereka rajin berdekat dengan Allah. Imam As-Sakandari pernah menjelaskan bahwa orang yang dia itu didekatkan oleh Allah lisan dan hatinya, itu adalah orang yang diberikan nikmat padanya. Salah satunya adalah ketika dia berdoa kepada Allah. Makin sering berdoa, makin dekat kepada Allah. Bahkan sahabat Umar bin Khattab pernah menjelaskan, aku tidak takut ketika doaku belum dikabulkan, sebab aku tidak peduli dengan doaku, baik itu dikabulkan kapanpun dan dimanapun. Aku lebih khawatir ketika aku sudah tidak lagi berdoa, karena ketika aku sudah tidak berdoa, berarti Allah sudah tidak suka lagi denganku. Jamaah rahimakumullah, banyaklah berdoa di bulan ini, karena itu bagian dari dekat kita dengan Allah. Doa itu bukan ingin menunjukkan dan memberitahu Allah apa hajat kita, karena Allah itu maha tahu. Allah bahkan lebih tahu dibanding kita. Allah tahu apa hajat kita dibanding kita. Tapi doa itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun ada satu hal yang membuat doa itu malah tertolak, dikabulkan.
Karena apa? Karena ada satu sebab, yakni tersembunyinya makanan yang haram pada tubuh kita. Karena Rasul pernah menyampaikan salah satu sebab, bagaimana mungkin seorang sahabat, dia yang baik, ada seorang sahabat yang sedang dalam perjalanan, padahal orang safar dikabulkan doanya, dan dalam perjalanan itu dia bahkan sedang saum, orang saum dikabulkan doanya. Bahkan dalam sedang saum itu dia terzolimi oleh sebuah keburukan. Orang terzolimi didoakan doa, dikabulkan doanya. Bahkan dia kemudian berdoa kepada Allah menegakkan tangannya ke atas. Siapa lagi coba orang-orang yang tidak mungkin ditolak doanya kecuali Allah makhluk pada orang yang menegakkan tangannya ke atas. Itu adalah orang yang dikabulkan doanya. Tapi Rasul sampaikan, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya apabila dia memakai pakaian dari pakaian yang haram, dia makan dari makanan yang haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Salah satu solusi untuk menghilangkan sebab doa tertolak dari makanan yang haram adalah dengan berpuasa, karena berpuasa membakar. Itulah esensi dari bulan Ramadan. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini untuk dekat dengannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.